Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Su Anqing menggertakkan giginya dan hendak terbang, ingin membunuh Su Qiantai yang terluka parah dengan segala cara. Melihat ini, Lord Su mengangkat tangannya dan kekuatan hisab yang kuat terpancar. Tubuh Su Anqing terbang tak terkendali ke arahnya. Kalian berdua, ayah dan anak sungguh tidak berguna. Kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Lord Su mencekik leher Su Anqing dengan keras. Melihat Su Anqing yang menyedihkan di tangannya, dia merasa bahwa kekuatan Su Anqing sangat lemah. Dia bisa menghancurkannya sampai mati, hanya dengan sedikit kekuatan. Lord Su tiba-tiba tersenyum, lalu melepaskan Su Anqing, melangkah maju dan bergegas kembali ke kapal Dewa Void. Su Anqing, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Lain kali, jika kau menyinggung mataku lagi, kau bisa mengakhiri hidupmu dengan menghancurkan dirimu sendiri, dan untuk menebus kesalahanmu. Ucap Lord Su. Ya, Tuan Su. Su Anqing menggenggam tangannya dan membungkuk, memperlihatkan rasa hormat yang besar, yang sangat kontras dengan sikapnya terhadap Su Qiantai. Meskipun dia diancam oleh Lord Su, dia tidak berani marah. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat Su Qiantai, matanya langsung dipenuhi dengan rasa jijik. Pemborosan yang memalukan. Meskipun dia mengutuk Su Qiantai, dia tidak berani berpikir untuk menyerangnya lagi. Lagi pula, seekor unta kurus pun bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh semut dewa dos seperti dia. Namun, sorot mata Su Anqing dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya menyesal bahwa kekuatannya tidak cukup. Kalau tidak, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Su Qiantai dan melenyapkan ayahnya. Su Qiantai yang terluka parah, mengeluarkan uap putih panas dari tubuhnya, dan luka-lukanya tidak butuh waktu lama untuk pulih. Dia segera mengangkat kepalanya, dan melirik Su Anqing yang tampaknya terluka parah, lalu mengibaskannya dengan lambaian tangan. Angin kencang itu menghantam Su Qiantai hingga membuatnya terpelanting dan mengeluarkan darah. Su Qiantai hanya butuh satu pikiran untuk membunuh Su Anqing. Tetapi dia tidak membunuhnya karena dia tidak berani. Dia hanya ingin memberi Su Anqing pelajaran. Su Qiantai ingin membalas dendam, jadi dia harus menanggungnya sekarang. Pada saat ini, mata Su Qiantai dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepalkan kelima jarinya. Kekuatan yang begitu besar sehingga persendian telapak tangannya menegang dan mengeluarkan suara berderak. Bagi Su Qiantai, memintanya berlutut tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar. Dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu dari Lord Su, dan niat membunuh di hatinya mencapai puncaknya saat ini. Dia ingin mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebenciannya. Apapun yang terjadi, aku harus menembus level ke-6 alam surga lagi. Kebencian ini harus dibalaskan. Su Qiantai menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Karena dia mengepalkan tinjunya terlalu keras, kukunya menancap dalam ke daging telapak tangannya. Tetesan darah terus mengalir. Urat-urat di dahinya membengkak dan terus berdenyut. Dia perlahan-lahan menekan kemarahan di hatinya. Pada saat ini, Su Qiantai melihat kehampaan di sekelilingnya. Ada kapal Void Taisu yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan jarak yang sama di antara mereka dan membentuk dinding persegi panjang. Kadangkala, kapal Dewa Void Taisu ini akan memancarkan aurora secara bersamaan, menyambar seketika bagaikan guntur. Ketika seseorang dapat melihat seluruh pemandangan di sini dengan jelas, ada tirai cahaya redup di depannya. Kapal Dewa Void yang tak terhitung jumlahnya ini, seperti semut di depan telur, mencoba memecahkan kulit telur dan memasukinya. Dengan kata lain, Taisu berusaha menerobos penghalang dunia sensi. Begitu ada kerusakan, Taisu akan membanjiri sensi seperti tsunami. Namun, penghalang dunia sensi sekokoh batu, dan Taisu telah mengeluarkan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos penghalang dunia tersebut. Dapat dilihat bahwa kapal Dewa Void terus berdatangan. Tidak diketahui dari mana sumber daya ini diambil oleh Taisu. Akhirnya, mereka dikumpulkan di sini dan digunakan untuk menyerang dunia sensi. Meskipun penghalang dunia sensi belum rusak, di bawah pemboman kapal Void Taisu yang tak terhitung jumlahnya, penghalang dunia tersebut jelas menjadi jauh lebih lemah. Jika keadaan terus seperti ini, terobosan tampaknya hanya masalah waktu saja. Di antara kapal-kapal Void yang tak terhitung jumlahnya, Lord Su duduk di atas tahta besi hitam, memegang kepalanya dengan satu tangan dan kabut kacau muncul di depannya. Apakah hasil perhitungannya sudah keluar? Melapor kepada Tuan Su, jika reinkarnasi Susang meninggal,
tingkat keberhasilan invasi sensi ini akan menjadi 100%. Sebaliknya, jika reinkarnasi Susang abadi, maka sensi memiliki peluang menang 1 dari 10.000, yang sama dengan hasil yang dihitung terakhir kali. Kabut itu tampak seperti makhluk hidup, dan suara samar perlahan muncul darinya. 1 dari 10.000 ya, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Bagaimana mungkin seekor semut yang baru saja berhasil mencapai tingkat keabadian dapat menciptakan peluang untuk menang kembali dalam pertempuran yang kalah? Sekalipun peluangnya hanya 1 dari 10.000, kita tidak bisa membiarkannya ada. Tidak peduli apa, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan apa yang disebut reinkarnasi Susang ini. Tapi sekarang saat kritis, aku tidak bisa pergi. Su Anqing gagal, dan kemampuan bertarungnya tidak pasti. Kalau begitu, aku akan menawarkan hadiah dan membiarkan orang-orang kuat di dunia lain itu untuk membunuhnya. Jari-jari Lord Su mengetuk singgasana besi hitam itu. Begitu dia selesai berbicara, 5 keping giok dengan warna berbeda muncul. Mereka terbang keluar, lalu berubah menjadi 5 sinar cahaya yang melayang di depannya. Tuan Su, bolehkah aku bertanya mengapa kamu memanggilku? Dalam sinar cahaya itu, suara-suara yang berbeda-beda terdengar. Mereka semua penuh hormat. Rencananya sudah setengah jalan. Sekarang kami membutuhkanmu untuk bertindak. Masuklah ke sensi. Temukan reinkarnasi makhluk tertinggi dan bunuh dia. Kekuatannya baru saja menembus keabadian dewa. Dia hanyalah seekor semut. Kalian semua berasal dari dunia yang berbeda. Jika ada yang bisa menghabisinya atau bekerja sama untuk membunuhnya, maka kalian pasti akan mendapat bagian dari sensi saat dibagi. Suara Lord Su perlahan keluar, dan kelima sinar cahaya itu terdiam sejenak. Reinkarnasi makhluk tertinggi, seekor semut yang baru saja mencapai keabadian dewa, dengan kekuatan Tuan Su. Apakah dia masih membutuhkan kita untuk bertindak? Salah satu suara itu keluar dari 5 sinar cahaya itu. Tubuh asliku tidak bisa memasuki sensi, jadi aku butuh bantuanmu. Dengan kekuatanmu, seharusnya sudah cukup mudah untuk membunuhnya. Selain itu, saat ini ada banyak tempat misterius di sensi. Kawasan ini berisikan berbagai keberuntungan yang melimpah. Hanya itu yang ingin kukatakan. Soal apakah akan bertindak atau pergi, silahkan lakukan apapun yang kau inginkan. Setelah Lord Su menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Lalu kelima sinar cahaya itu pun menghilang. Sudut mulutnya perlahan terangkat, seolah dia memikirkan sesuatu. Sensi mungkin tidak pernah menyangka bahwa ketika sesuatu menjadi sepotong kue, semua orang ingin membaginya. Sumber daya dunia yang luas dapat menyeimbangkan kesenjangan sumber daya. Banyak dunia sangat membutuhkannya. Reinkarnasi Susang, untuk membunuhmu, aku punya banyak cara. Saat aku berhasil menembus penghalang dunia, aku akan membunuhmu sepenuhnya dan melenyapkan kemungkinan 1 dari 10.000 ini. Bahkan jika itu hanya 1 dari 10.000, tidak boleh ada variabel seperti itu. Sang Master Su bergumam dengan niat membunuh di matanya. Di dunia sensi, di pavilion Qianji yang megah, sang ratu sedang melukis ketika kuas di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit, menyebabkan cacat pada gambar yang awalnya sempurna. Apa yang akan datang? Aku tidak tahu seperti apa bencana ini nantinya. Tetapi bencana ini akan lebih berbahaya daripada pertempuran di Taisu. Sang ratu bergumam dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lalu dia mengetuk meja pelan dan mengeluarkan sebuah kartu giok. Aku hanya bisa memberimu 1 kartu truf lagi. Jika ada kesalahan, setidaknya aku bisa mengirimmu pergi. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.